Alkisah dahulu kala, di sebuah wilayah yang kini kita kenal sebagai Jawa Timur, berdirilah sebuah kerajaan besar bernama Medang Kahuripan. Kerajaan ini berada dalam masa keemasan di bawah kepemimpinan seorang raja yang bijaksana dan dihormati, Prabu Airlangga. Prabu Airlangga bukanlah sosok raja biasa. Ia lahir dari pasangan Gunapria Dharmapatni, seorang putri dari Bali, dan Udayana, raja yang juga memerintah di Bali. Hubungan antara kerajaan-kerajaan di Jawa dan Bali kala itu sangat erat, salah satunya berkat pernikahan politik seperti yang terjadi pada Prabu Airlangga. Kisah tentang Prabu Airlangga dimulai ketika ia menikahi putri dari Raja Medang, yang kemudian membuka jalannya untuk menjadi pemimpin di kerajaan Medang Kahuripan. Dengan kecerdasan dan kepemimpinan yang mumpuni, ia berhasil membawa kerajaannya menuju kejayaan. Namun, meskipun ia sukses dalam memerintah, ada satu hal yang kemudian menggelisahkan hati sang raja seiring bertambahnya usia. Saat memasuki usia senja, Prabu Airlangga mulai merasakan dorongan batin untuk melepaskan kehidupan duniawi dan memilih jalan spiritual, yaitu menjadi seorang pertapa. Sebagai seorang raja yang bijak, Prabu Airlangga menyadari bahwa ia harus menyerahkan tahta kepada penerus yang tepat sebelum benar-benar mengundurkan diri dari dunia pemerintahan. Pilihan utama dan yang paling masuk akal adalah putri sematawayangnya, Putri Dyah Sanggramawijaya. Putri Dyah, selain menjadi satu-satunya keturunan dari permaisuri Prabu Airlangga, juga dikenal sebagai sosok yang cerdas, cantik, dan anggun. Banyak orang yang berharap Putri Dyah akan melanjutkan kepemimpinan ayahnya dan membawa kerajaan Medang Kahuripan tetap berjaya di masa depan. Namun, ketika Prabu Airlangga menyampaikan niatnya untuk menyerahkan tahta kepada Putri Dyah, sang putri malah memberikan jawaban yang sangat mengejutkan. Alih-alih menerima dengan tangan terbuka, Putri Dyah justru menolak tawaran tersebut. Ia dengan tegas menyatakan bahwa dirinya tidak memiliki keinginan untuk menjadi ratu atau memimpin kerajaan. Putri Dyah lebih memilih untuk hidup sederhana dan mendekatkan diri kepada Tuhan dengan menjadi seorang pertapa. Penolakan ini tentu membuat Prabu Airlangga kecewa. Harapannya untuk melihat putrinya melanjutkan dinasti yang telah ia bangun perlahan pupus. Namun, sebagai seorang ayah yang bijaksana, Prabu Airlangga juga memahami bahwa tidak bijak untuk memaksakan kehendak. Setelah berdiskusi dengan putrinya, ia akhirnya merestui keinginan Putri Dyah untuk menjalani hidup sebagai pertapa. Dengan keputusan itu, Putri Dyah pun berangkat menuju sebuah gua suci yang dikenal dengan nama Goa Slomangleng, sebuah tempat di mana ia bisa mendalami spiritualitas. Di sana, ia mengganti namanya menjadi Dewi Kili Suci, sebuah tanda bahwa ia telah melepaskan identitas lamanya sebagai seorang putri dan kini fokus menjalani kehidupan sebagai seorang pertapa.